bawa sakit ini padamu, kami bawa sedih dalam hadirat-Mu, kami bawa lara di hadapan-Mu, kami bawa luka hanya padamu. Sebab Engkau penyembuh kami, sebab Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus, kasihanilah umat-Mu. Tuhan Yesus, jamahlah hamba-Mu. Tuhan Yesus, pulihkanlah anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah milik-Mu. Sebab Engkau Tuhan penyembuh kami, sebab Engkaulah kekuatan kami. Hanya Kau kekuatanku, Tuhan. Sebab Engkau penyembuh kami, sebab Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkaulah kekuatan kami. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu, dan saya berharap bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, dan kita terus meyakini bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar firman itu boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar di tengah kedukaan atau di tengah kesakitan. Mari kita akan melihat dari kitab Ayub. Saya ingin mengajak kita belajar dari Ayub, salah satu tokoh teladan yang sangat baik untuk kita ikuti sikap dan tindakannya, supaya juga menolong kita semua. Berbicara soal penderitaan atau kehilangan, siapa di antara kita yang mau kehilangan? Tentunya kita tidak mau. Apapun itu, harta, benda kita, atau orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu, tidak heran jika kita kehilangan uang 10.000 saja kita bisa pusing dan kita cari. Itu menunjukkan bahwa sejatinya secara manusia kita tidak mau yang namanya kehilangan. Siapa yang mau sakit atau menderita? Tentu kita semua juga tidak mau, bukan? Oleh karena itu, kalau kita lagi batuk atau flu, sedikit kita sudah bingung, ya, apalagi di tengah pandemi sekarang ini. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia juga maunya sehat, ya, dan bahagia. Namun jika hal-hal itu tetap Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, lalu apa dan bagaimana sikap kita seharusnya?
Saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2, tetapi saya ingin membacakan beberapa ayat saja. Yang pertama pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan atau sikap Ayub ini dilakukan ketika dia mengalami sesuatu yang luar biasa secara mendadak, atau tiba-tiba dia harus kehilangan harta kekayaannya, bahkan kehilangan orang-orang yang sangat ia kasihi, yaitu anak-anaknya, dalam waktu yang hampir bersamaan. Tentu peristiwa itu tidak mudah untuk dihadapi oleh Ayub. Oleh karena itu, kalau kita tadi membaca teks kita, apa yang dilakukan Ayub? Ia berdiri, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Hal-hal ini biasa dilakukan pada waktu itu untuk menunjukkan kedukaan yang mendalam. Ayub sadar sebagai manusia, dia tidak lepas yang namanya menghadapi kedukaan. Dan dia mengakui rasa duka yang ia alami yang sangat mendalam. Oleh karena itu dia tidak segan-segan untuk mengekspresikan kedukaannya itu. Di tengah-tengah kedukaan yang luar biasa karena kehilangan harta benda dan orang-orang yang dikasih itu, yang menarik adalah dia bersedih, dia berduka dengan sangat. Tetapi yang menarik adalah bahwa Ayub sadar bahwa kedukaan yang besar itu tidak boleh mengalahkan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itulah, di tengah kedukaan yang seberat itu, ia tetap mampu bersujud dan menyembah Tuhan, bahkan memuliakan namanya. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Perhatikanlah kalimat yang terakhir tadi, Bapak Ibu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub begitu mengambil sikap atau pilihan yang terbaik dari iman percayanya kepada Tuhan. Imannya kepada Allah tidak terkalahkan oleh kedukaan berat yang ia alami. Ya, dia berduka, tapi imannya jauh lebih besar bahwa di tengah kedukaannya tetap ada Allah yang berkuasa. Oleh karena itu ia tetap memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjut apa yang dilakukan oleh Ayub, khususnya di pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan di sana demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pernyataan Ayub, ya. Yang kedua, ketika dia tidak hanya kehilangan harta benda atau orang-orang yang dikasihinya, tetapi dia juga mengalami sakit. Dan tentu karena sakit yang luar biasa itu, dia pasti merasakan penderitaan sampai dia mengambil beling untuk menggaruk-garuk di tubuhnya. Itu berarti bahwa kesakitan yang ia rasakan sangat luar biasa. Dan
Tidak semua orang tahan dengan kesakitan. Oleh karena itu, istri Ayub salah satunya melihat penderitaan yang dialami oleh suaminya. Dia tidak tahan. Oleh karena itu, dia menganjurkan suaminya untuk mengutuki Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata meskipun dalam satu rumah, apalagi sebagai suami istri, kembali iman seseorang itu bergantung kepada pribadi, lepas pribadi. Saya yakin dalam kehidupan rumah tangganya, Ayub tak henti-hentinya mengajarkan ketaatan kepada Allah, bahkan memberikan contoh atau teladan bagi istri dan anak-anaknya bagaimana hidup saleh di hadapan Tuhan. Namun toh ternyata istrinya khususnya tidak mampu memahami apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Ayub. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk terus memberikan teladan dan pengajaran yang baik di tengah keluarga. Di tengah situasi itu pun, yaitu di tengah keputusasaan istrinya pun, Ayub tidak pernah putus asa. Justru mengingatkan kepada istrinya. Di sana tadi dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ayub menyadari bahwa hidup dalam kesalehan di dalam Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan hal-hal buruk bisa terjadi. Kadang justru Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal buruk meskipun kita sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Namun yang menarik adalah justru dari pernyataan Ayub ini kita menemukan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan mengizinkan hal-hal bahkan sakit penderitaan kita alami, Allah tetap ada di situ. Allah tetap ada bersama dengan kita. Tidak hanya ketika kita sukacita, keberkatan, tetapi juga di tengah penderitaan kita. Jadi artinya Ayub meyakini betul bahwa ketika Tuhan izinkan itu dialami, maka Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Dan itulah yang ditegaskan Ayub kepada istrinya, dan ia tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh pelajaran dan teladan yang menarik dan luar biasa yang bisa kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ayub. Apa yang kita bisa pelajari? Mari sebagai umat Tuhan, kita sadar bahwa hidup seperti yang dikatakan Henry Nouwen tidak selalu di atas. Kadang Tuhan izinkan kita di bawah seperti roda yang berputar. Kadang kita diizinkan Tuhan menghadapi masa-masa duka, kehilangan, bahkan kesedihan, penderitaan, sakit penyakit yang kita alami. Tetapi mari kita belajar dari Ayub. Yang pertama, jikalau hal itu Tuhan izinkan terjadi, jangan menutupi kesedihan hati atau kedukaan yang kita rasakan. Mari kita mengakui perasaan, kedukaan, kesedihan yang kita hadapi dan berani mengekspresikannya. Kalau Ayub berani mengekspresikannya melalui mengoyakkan jubahnya, mencukur rambutnya pada masa itu, kita pun bisa mengekspresikannya dengan menangis atau mungkin dengan menuliskannya dalam sebuah catatan untuk supaya perasaan kedukaan kita bisa salurkan secara positif. Oleh karena itu, jangan ditutupi perasaan kesedihan atau duka jikalau memang kita mengalaminya. Kedua, ingatlah bahwa sama seperti Ayub, sesedih apapun kita, sehebat apapun penderitaan yang kita alami, dan kita merasakan penderitaan yang luar biasa, jangan sampai mengalahkan iman kita. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu, iman kita
tidak boleh padam karena situasi keadaan yang di luar prediksi kita atau harapan kita. Justru disitulah iman kita diuji untuk semakin murni dan semakin kuat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan berputus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. Meskipun mungkin di tengah penderitaan kita ada orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin orang terdekat kita, meminta kita untuk meninggalkan Tuhan, meminta kita untuk berputus asa dan menyerah. Mari kita terus bangkit, kita terus bersemangat, kita terus maju, karena kita yakin di tengah penderitaan yang kita alami, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Seperti yang diyakini oleh Ayub, jikalau Tuhan izinkan kita mengalami hal buruk, Tuhan tetap ada bersama. Sama dengan dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan yang Yesus yang sudah memberikan teladan mengasihi kita, terus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita terus bersemangat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa sebagai manusia kami rentan dengan banyak hal karena kami manusia yang lemah. Tetapi justru di tengah kelemahan kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami, yang terus berjalan bersama dengan kami, sekalipun kami mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami. Kami percaya akan kuasa-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman kepada mereka. Dan kami percaya jikalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi atau mereka alami, pastilah Tuhan tetap bersama dengan mereka. Dan Tuhan tetap memberikan kekuatan. Mari Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit karena sakit yang lain atau karena yang sepuh. Tuhan kiranya juga memberkati dan menolong mereka. Engkaulah sumber kesembuhan bagi kami, pemulihan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan yang ada, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, dan biarlah iman mereka boleh tetap teguh di dalam Engkau. Kami percaya di tengah segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan bersama dengan setiap umat-Mu. Mari Tuhan, berikan kepada jemaat-Mu semangat untuk terus maju, pantang menyerah, untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan jikalau pada minggu-minggu ini kami harus kembali ibadah di rumah masing-masing, kiranya Engkau tetap memberikan semangat kepada kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu melalui keluarga kami masing-masing. Dan berkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Jagai keluarga-keluarga, lindungi Tuhan, pagari mereka dengan damai sejahtera-Mu. Jauhkan mereka dari dosa dan kesalahan, agar mereka semakin memperkuat ikatan keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu dalam setiap pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh mengambil kebijakan yang terbaik di tengah masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan setiap doa dan seru kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk ibadah tengah minggu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih sudah setia menyaksikan atau mengikuti ibadah tengah minggu. Saya berharap kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap semangat di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkaulah kekuatan